Paul menjawab, "Izinkan aku memberitahumu hal ini. Bahkan jika kejadian ini tidak terjadi pada Chandra Haris, dia pasti akan pergi setelah pemungutan suara oleh semua anggota. Dia yang paling tidak populer di asosiasi kita. Semua orang tahu bahwa dia tidak memiliki level profesional dan itu murni hanya dalih. Dan aku berada di bawah banyak tekanan ketika aku membahasnya sebelumnya." Istrinya mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Kali ini, meskipun dia membunuh seseorang dengan pisau pinjaman jika dia datang untuk menanyaimu sesudahnya. Katakan saja ini dia. Apa yang dikatakan semua orang adalah tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya. Siapa yang bisa menyalahkan dia atas penipuan itu? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, bukan kamu." Setelah mengirimkan email tersebut, Chandra Haris belum mengetahui bahwa email tersebut akan menjadi kunci untuk keluar dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Dia tidak bisa tidur nyenyak di Express Hotel yang kumuh malam itu, dan bergegas ke bandara keesokan paginya dengan 2 lingkaran hitam di bawah matanya. Pemeriksaan keamanan, pemberangkatan, dan boarding semuanya berjalan sangat lancar. Pukul 10 pagi, pesawatnya lepas landas dari bandara dan langsung menuju Dubai. Saat ini, di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, beberapa wakil presdir telah tiba di kantor Presdir Paul. Orang-orang ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menekan Presdir Paul dan membuat Chandra Haris keluar dari asosiasi apapun yang terjadi. Tentu saja, orang-orang ini juga memahami di dalam hatinya bahwa Chandra Haris memiliki beberapa koneksi di masyarakat dan memiliki persahabatan yang dekat dengan Tuan Johan. Presdir Paul mungkin akan melindunginya, dan mereka semua tahu betul jika Presdir Paul benar-benar ingin melindunginya, mereka pasti tidak akan bisa memaksakannya, karena hal itu akan dengan mudah sampai ke telinga Chandra Haris dan membuatnya membencinya. Beberapa orang datang ke kantor Presdir Paul. Begitu pintu ditutup, salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya kepadanya, "Presdir, apa rencanamu untuk wakil Presdir Haris?" Presdir Paul berkata, "Aku tidak punya rencana. Aku datang ke sini untuk mendiskusikannya dengan kalian." Bersama kami, beberapa orang saling memandang dan salah satu dari mereka berkata, "Aku kira dampak dari hal ini cukup buruk. Dunia luar mengawasi pergaulan kami. Jika kita tidak bisa menanganinya dengan baik, kita pasti akan terjerumus dan membuat orang berpikir bahwa asosiasi kita hanya menutupi kekurangan kita." Orang lain mengangguk setuju. "Aku pikir kamu benar. Lingkarannya sangat besar. Mata semua orang tertuju pada kami." Presdir Paul berkata, "Karena semua orang membicarakan masalah ini secara tertutup. Kamu harus berhenti bersikap tidak jelas di sini. Apa kamu ingin asosiasi berurusan dengan wakil Presdir Haris? Kalian lihat aku dan aku lihat kamu. Pada akhirnya, wakil Presdir yang memiliki peluang terbaik untuk menggantikan Chandra Haris berkata, "Ya, dampak dari masalah ini sangat buruk. Dia harus ditangani dengan cara tertentu." Dia berkata, "Menurut aku, kita harus melepaskan posisinya sebagai wakil presdir, apapun yang terjadi, bukan?" Orang lain mau tidak mau berkata, "Chandra Haris telah mengirimkan email pengunduran dirinya, jadi sebaiknya kita ikuti emailnya dan mengikuti arus. Bukankah cukup dengan menyetujui permintaan pengunduran dirinya?" Orang ketiga memandang Presdir Paul dan berkata, "Maka masalah ini terutama bergantung pada keinginan Presdir Paul kita. Jika Presdir Paul merasa masalah wakil Presdir Haris tidak serius, jadi kita bisa melakukan mediasi dan mencari cara lain untuk mempertahankan wakil Presdir Haris." Presdir Paul dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Masalah ini adalah urusan asosiasi kita, jadi jangan salahkan aku secara pribadi." Saat berita itu menyebar,
semua orang akan mengira aku menutupi Wakil Presdir Haris. Bagaimana aku akan menghadapi semua orang di masa depan? Pria itu tersenyum dan berkata dengan sedikit malu, Presdir Paul, aku tidak punya niat lain. Aku hanya tidak ingin mempersulitmu. Presdir Paul bertanya kepadanya, menurutmu, apa cara terbaik dan paling adil untuk menghadapinya? Pria itu berkata tanpa sadar, tanpa berpikir, itu harus adil. Tidak ada yang lebih adil daripada semua orang yang memberikan suara bersama-sama. Beberapa orang lain juga setuju. Dalam situasi ini, tidak ada seorang pun yang mau menjadi orang kunci yang mengusir Chandra Haris. Tapi tanpa kecuali, mereka semua ingin Chandra Haris keluar. Dalam hal ini, siapapun yang kamu tanya, mereka pasti akan merasa paling masuk akal jika semua orang memilih bersama, memikul tanggung jawab memilih, dan bertanggung jawab atas hasil pemungutan suara bersama-sama. Tidak ada yang namanya menembak burung pertama. Yang terpenting mereka masing-masing tahu kalau Chandra Haris tidak populer di pergaulan. Banyak orang secara pribadi mengeluh bahwa dia tidak memiliki kemampuan profesional. Apalagi skandal yang ditimbulkan kali ini relatif serius. Semua orang pasti ingin dia keluar dari pergaulan. Presdir Paul sedang menunggu seseorang untuk mengusulkan pemungutan suara publik, jadi dia segera mulai bekerja selagi setrika masih panas. Dalam hal ini, jangan membahasnya secara tertutup, tapi panggil semua orang ke ruang konferensi besar dan lakukan secara anonim saat itu juga. Saat mencoblos, aku menghitung suara di depan semua orang. Jika aku setuju dengan Chandra Haris untuk tinggal, aku akan menulis "tinggal" di catatan. Jika aku tidak setuju dengan dia untuk tetap tinggal, aku akan menulis "pergi" di catatan itu. Hasil pemungutan suara akan diumumkan kepada publik. Semua orang senang dan serempak berkata, "Oke." Hanya ada sekitar 20 orang di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Jadi Presdir Paul meminta semua orang untuk berkumpul di ruang konferensi pada pukul 1 siang. Alasan mereka memilih jam 1 siang karena beberapa orang sedang melakukan sosialisasi di luar. Misalnya, Tuan Johan, yang menggantikan Chandra Haris untuk mengajar di Universitas Lansia, menerima pemberitahuan dari rapat bahwa dia harus kembali menghadiri rapat pada pukul 1 siang. Pada pukul 1 siang, semua orang di asosiasi, kecuali Chandra Haris, sudah duduk tegak di ruang konferensi besar asosiasi. Presdir Paul tidak membuang waktu untuk hal yang tidak masuk akal. Setelah semua orang tiba, dia berbicara langsung, "Semuanya, kita mengumpulkan semua orang hari ini karena beberapa masalah pribadi Wakil Presdir kita Chandra Haris 2 hari lalu. Dampak dari hal ini memang relatif besar. Ini mengerikan. Wakil Presdir Haris mengirimi aku email pengunduran diri lagi tadi malam. Jadi setelah melakukan beberapa penelitian, aku dan beberapa wakil presdir memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara publik di antara semua anggota dalam asosiasi kami. Aku pikir sebaiknya aku menyebutkan jika kamu ingin mempertahankan pengunduran diri Wakil Presdir Haris." Begitu dia bertanya apa dia ingin mempertahankan Chandra Haris, banyak orang langsung meledak. Tentu saja, mereka 10,000 tidak mau mengusir Chandra Haris. Presdir Paul melihat semua orang berbicara dengan kebingungan, jadi dia menepuk meja dan berkata, "Semuanya, diamlah sejenak dan dengarkan apa yang aku katakan." Semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, memandang Presdir Paul dan menunggu. Pernyataan berikutnya, Presdir Paul berdeham dan berkata, "Kalian masing-masing mempunyai selembar kertas di depan kalian. Selanjutnya, kamu bisa menulis di kertas itu, atau menyimpannya. Kalau mau mempertahankan Wakil Presdir, tulis saja. Kalau tidak mau tinggal, tulis saja, pergi. Ini pemungutan suara rahasia, jadi kamu tidak perlu menulis namamu."
Kamu hanya perlu menulis salah satu dari dua pilihan, pergi atau tinggal. Tentu saja, kamu juga bisa abstain dan menulis abstain. Setelah menulis, semua orang memberikan catatan itu kepada aku dari belakang ke depan. Aku akan menghitung hasilnya secara publik. Jika ada lebih banyak orang yang mendukung untuk bertahan, maka dia akan bertahan. Jika ada lebih banyak orang yang mendukung kepergiannya, maka dia harus pergi. Jika kedua belah pihak setara, maka kami akan memilih kompromi dan membiarkan Wakil Presidir Harris menyerahkan posisi Wakil Presidir Eksekutif. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.